Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Untuk kali ini, video kali ini kita akan bahas tentang istilah pronoun atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Sebenarnya apa sih kata ganti, untuk apa sih pronoun itu? Pronoun adalah jenis kata yang biasa kita gunakan untuk menggunakan kata ganti untuk orang, atau bisa juga kata ganti untuk benda atau kata ganti untuk orang. Seperti apa sih? Bisa kalian lihat dalam slide ya. Kata ganti atau pronoun itu ada beberapa, ada banyak bahkan ya. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai posesif ataupun refleksif. Untuk kali ini kita akan membahas dua fungsi pronoun. Yang pertama adalah fungsi pronoun sebagai subjek yang biasanya kita gunakan atau kita letakkan di awal kalimat. I, you, he, she atau it, kemudian we, you, they. Ini kita letakkan biasanya di awal. Kemudian pronoun sebagai subjek, kemudian pronoun sebagai objek, seperti me, you, him, her atau it, us, you, and them. Biasa kita gunakan atau kita letakkan di belakang kalimat. Sama seperti bahasa Indonesia, kata ganti itu bisa berupa kata ganti singular. Singular ini adalah kata ganti tunggal, kata ganti untuk kata ganti tunggal. Kemudian plural adalah kata ganti untuk kata ganti jumlah. Apa sih single? Single itu kata ganti untuk orang tunggal. I, you, he, she, it. He itu dia. Semua ini kata ganti untuk tunggal. Jadi orangnya hanya satu. Kemudian plural adalah kata ganti untuk jamak atau lebih dari satu orang, atau bisa juga banyak. Biasa kita gunakan we atau kita, you, kamu, kemudian they, mereka. Jadi ini bisa untuk menunjukkan banyak orang. Nah, bagaimana sih contoh penerapannya dalam kalimat? Baik itu pronoun sebagai subjek maupun pronoun sebagai objek. Contohnya, seandainya kalau kalian mengatakan saya cinta dia. Saya cinta dia perempuan maksudnya ya. Gak mungkin kan kita bilang, kita pakai I love she. Gak mungkin seperti itu kan. Yang pasti yang tahu saya cinta dia, I love her. I-nya di depan, love, her-nya di belakang sebagai objek. Oke, kita langsung saja ke contoh kalimat. Bagaimana kalau dalam bahasa Indonesianya, dia perempuan menelpon dia laki-laki. Oke, dia perempuan untuk pronoun sebagai subjek, dia perempuan adalah she. Kita ganti dengan she. Menelpon, calls. Kemudian dia laki-laki. Ini adalah sebagai objek karena letaknya di belakang. Dia laki-laki sebagai subjek. Dia laki-laki. Oke, maaf, dia laki-laki ya. Laki-laki. Berarti kita ganti dengan him. Jadi kalimatnya dia menelpon dia itu laki-laki. She calls him. She di subjek, di kolom subjek. Kemudian him di kolom objek. She di depan, him letaknya di belakang. Selanjutnya
bagaimana mengucapkan dalam bahasa Inggris, kamu mengirim surat ini ke saya. Mungkin nggak? You send this letter to I. Salah ya. Karena I itu harusnya you send this letter to me. You sebagai subjek, kemudian saya ini sebagai objek. Kita bisa cari di kolom objek. Saya itu adalah me. Jadi kamu mengirim surat ini ke saya. You send this letter to me. Bukan I know he atau I know she ya. Dia perempuan, letaknya sebagai objek, jadi yang perempuan, oke, berarti her, ganti dengan her. I know her. Terakhir, saya cinta kamu. I love you. Tahu semua ya kalau I love you. Nah, selanjutnya sebagai latihan kalian di rumah, ada 8 kalimat. Ibu meminta kalian seperti biasa untuk membacanya sambil direkam ya. Maksudnya adalah supaya kalian terbiasa mengucapkan hal-hal berbahasa Inggris dalam bahasa yang fasih. Jadi ibu minta kalian rekam diri kalian dengan di depan video ya, video HP kalian. Contoh ini, ibu dalam kurung, kalian boleh memilih, tapi kebanyakan ini sebagai subjek ya, biasanya letaknya di depan seperti me atau I. Me ini sebagai objek, I sebagai subjek. Jadi kalian pilih bla 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 come to Bali every month. Seharusnya apa sih di sini? Me atau I? Oke, kalian tahu sendiri jawabannya. Ibu contohkan adalah karena sebagai subjek, aku itu adalah I bukan me. Jadi kalian bisa gunakan I come to Bali every month. Ini kalian bisa tulis I. Oke, ini dihapus. I come to Bali every month. Silahkan sebutkan, silahkan tulis semuanya dulu di dalam kertas. Kalian tulis dulu dalam buku latihan, dan nanti pada saat tetap muka akan dikumpulkan. Dan selanjutnya bisa kalian rekam. Setelah kalian buat 8 kalimat ini, kalian rekam diri kalian sambil mengucapkan bahasa Inggris. Oke, selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap menjaga kesehatan. Oke anak-anak, sampai jumpa di video selanjutnya.